Judul karya Kepalsuan Cinta, bab 32, penulis Neng Neng. Dari mana saja kamu, Ra? Ibu berkacak pinggang, menatapku yang masih terengah setelah perjalanan naik turun tanjakan menuju pulang. Terlalu lama tidak berjalan jauh, membuat daya tahanku menurun. Aku menengadah, menatap ibu yang menatapku dengan tatapan mengintimidasi. Masih ngos-ngosan, tapi aku berusaha menjawab. Mira baru pulang dari danau, Bu. Kangen ke sana. Ucapku agak acuh, agar ibu tidak bertanya berkepanjangan padaku. Apa? Seketika ibu membelalakan matanya. Jelas ibu faham tempat yang aku maksud. Dulu, di danau tersebut, aku dan Arka seringkali menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan. Entah itu belajar bersama, mengobrol bersama, atau bermain bersama. Dan ibu tahu itu. Mira hanya kangen tempat itu, tidak ada yang lain. Aku paham pikiran ibu. Dari sorot matanya, jelas ibu sudah berpikiran macam-macam tentangku. Mira sudah lama tidak pulang, Bu. Wajar jika Mira merindukan tempat masa kecilnya. Aku menoleh, Mas Arga yang bicara. Kamu itu sudah bersuami, tidak sepantasnya pergi keluar tanpa izin darinya. Dosa, Ra, jika melakukan sesuatu tanpa izin suami. Aku hanya mendengarkan ceramah ibu. Rasanya begitu malas. Sepagi ini aku sudah mendengar ceramah yang begitu panjang dan membuat telingaku panas seketika. Sudah, Bu, Arga tidak apa-apa. Arga ridho akan hal apapun yang dilakukan Mira selama itu baik. Mas Arga kembali menengahi dengan sok bijak, membuatku muak. Ya sudah, sekarang kamu masak. Siapkan sarapan untuk suamimu. Ibu beranjak pergi menuju warung. Aku menghela napas. Rasanya hatiku begitu dongkol. Aku masih ingin bersama Arka tadi, tapi Mas Arga malah sudah menjemputku. Ditambah ceramah ibu yang begitu menyebalkan. Aku beranjak dari dudukku, bersiap menuju dapur untuk menyiapkan sarapan, meninggalkan Mas Arga yang masih terdiam di kursi dengan tatapan yang kosong. Wajahnya begitu sendu, ada gurot kesedihan di sorot matanya, kala aku meliriknya sekilas. Tapi aku tidak peduli, kulanjutkan langkahku menuju dapur. Shita, kamu lagi masak apa? Aku bertanya pada adikku yang ternyata sudah berkutat di dapur, sedang memasak. Kak Mira, aku lagi masak sayur bening kesukaan Kak Mira. Kakak masih ingat? Dulu kita suka sekali makan sayur ini. Sita tersenyum lembut. Baru kusadari ternyata adikku cukup cantik di usianya yang memasuki remaja. Terlihat dia begitu piawai memainkan peralatan dapur. Entah karena suka atau karena terbiasa. Iya, aku ingat. Aku mengangguk lemah. Seketika bayangan masa laluku kembali menguar dalam kepalaku. Dulu Shita hanyalah gadis kecil yang masih belum mengerti apa-apa. Sekarang adik pertamaku ini tumbuh menjadi gadis cantik, lembut, dan dewasa. Dia mampu membantu ibu di warung, juga bisa menjaga keempat adikku yang lainnya. Kakak ingat, dulu kita sering makan bersama di atas balai-balai bambu yang sudah dialasi tikar. Dulu makanan sederhana saja bisa membuat kita merasa bahagia karena kelengkapan keluarga kita. Dulu masih ada bapak bersama kita. Sekarang sudah tidak ada lagi. Suara Shita sedikit bergetar. Ternyata luka kehilangan bapak bukan hanya milikku saja, tapi juga milik Shita, ibu, dan mungkin adik-adikku yang lainnya. Tapi aku yakin bapak sudah bahagia di sana. Bapak adalah orang yang baik. Bapak sangat menyayangi kakak. Dan sekarang kalau tahu kakak sudah bahagia bersama suami kakak, bapak pasti akan jauh lebih bahagia. Shita masih memunggungiku, masih terdengar getar suaranya. Aku menghela napas. Bahagia? Bahagia seperti apa yang mereka lihat dariku? Senyum palsuku? Harta suamiku? Atau perlakuan suamiku yang begitu romantis kala di hadapan banyak orang? Aku juga ikut bahagia melihat kakak sekarang. Kakak banyak berubah. Berkat kakak kehidupan kami sekarang jauh berbeda dengan kehidupan dulu. Aku juga bisa melanjutkan sekolahku ke sekolah impianku.
Makasih ya kak. Sita memutar tubuhnya, mematikan kompor dan berjalan menujuku yang masih terpaku di salah satu kursi makan. Sita mendekatiku lalu memelukku erat. Kami semua sayang kakak, ucapnya lirih dengan suara yang hampir berbisik di telingaku. Entah mengapa perlakuan Sita membuatku terpaku. Selama ini aku merasa menderita sendiri. Aku merasa telah menjual tubuhku sendiri pada Mas Arga. Tapi ternyata pengorbananku tidak sia-sia jika melihat keadaan keluargaku sekarang. Bilang terima kasih juga untuk Kak Arga. Berkat Kak Arga, keluarga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Sita mengurai pelukan, lalu menatapku sambil mengusap air matanya yang menetes, membasahi pipi mulusnya. Aku mengangguk perlahan, masih berusaha menguasai diriku. Aku tidak menyangka adikku kini sudah besar, sudah dewasa dengan segala kelembutan dan segala pemikirannya. Iya, aku masih berusaha menguasai diriku hingga menjawab ucapan Sita dengan terbata. Awalnya aku sedih ketika Kak Mira memutuskan untuk menerima lamaran Kak Arga. Aku takut kakak tidak bahagia. Aku takut kalau Kak Arga adalah pria yang buruk, yang malah akan menyakiti perasaan kakak. Tapi ternyata aku salah. Melihat perlakuan Kak Arga pada Kak Mira membuat hatiku lega. Aku turut bahagia untuk kebahagiaan kakak. Sita tersenyum tulus. Benarkah? Aku kembali tergagap dengan senyuman di bibirku. Iya, Kak Arga itu tipe suami idaman banget loh kak. Sudah baik, tampan, kaya pula. Sita terkekeh. Kembali menyalakan kompor untuk kemudian menggoreng ikan asin. Makanan favorit kita dulu. Karena makan dengan ikan asin, entah kenapa akan terasa nikmat. Di rumah Mas Arga, aku tidak pernah menemukan ikan asin. Membuatku sangat merindukan makanan seperti itu. Oh ya? Aku tersenyum ragu. Jika Sita tahu segalanya tentang Mas Arga, masih bisakah Sita mengatakan hal demikian? Setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, Kak, termasuk Kak Arga. Aku yakin di balik kesempurnaan yang dia miliki, dia juga pasti punya kekurangan, kan? Sita kembali membelakangiku, memainkan spatula di tangannya. Jawabku singkat, kembali tenggelam dalam lamunanku tentang semua yang terjadi padaku beberapa tahun terakhir. Selama ini, egoiskah aku? Sayang, kenapa lama sekali? Aku mengerjap kalau aku rasakan sebuah tangan sudah melingkar di perutku. Mas Arga pelakunya. Dia sudah memelukku posesif tanpa memperdulikan Sita yang masih asik memasak sambil sesekali mencuri pandang pada kami. Mas, malu, ada Sita. Aku berusaha melepaskan belitan tangannya. Kenapa harus malu? Kita ini suami istri, bisiknya di telingaku. Kurasakan hembusan napasnya, membuatku geli seketika. Katanya mau masak. Kenapa malah Sita yang masak? Tanya Mas Arga sambil masih tetap mengendus-endus leherku, membuat tubuhku semakin meremang. Iya, Sita sudah memasak semuanya. Aku menjawab dengan menahan geli. Besok kita sudah pulang. Sore ini kita jalan-jalan ke tempat yang ingin kamu kunjungi. Bukankah kamu mau mendatangi tempat wisata yang tengah viral itu? Seketika mataku membulat, hatiku menghangat. Aku bahagia dengan tawaran Mas Arga. Mau. Dengan penuh semangat, aku menganggukkan kepalaku. Tidak. Aku tersentak seketika menatap Sita yang baru saja bersuara. Apa maksudmu, Sita? Aku menatapnya tajam. Jangan sampai Sita memprovokasi Mas Arga yang membuat Mas Arga membatalkan ajakannya. Maksudku, bolehkah aku ikut bersama kakak? Tanyanya kikuk. Aku menghela napasku dalam. Boleh, Mas Arga yang menjawab. Terima kasih Kak Arga. Sekarang kita makan dulu. Makanannya sudah siap. Sita beranjak menyiapkan makanan yang sudah selesai dia masak. Bersambung.